Selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 31. Maaf Aneska, saya turut berduka cita. Ujar Zira yang mengingat kembali anak sulungnya yang bernama Zono. Tidak apa-apa Nona. Angela ikut menimpal ucapan mereka. Nes, maaf, aku turut berduka cita. Tapi aku mau tanya, kapan tepatnya kamu mengalami keguguran? Karena seingatku, kamu tidak pernah masuk rumah sakit, kecuali kejadian dulu. Timpal Angela penasaran. Pada saat itu, kalau tidak salah, kamu masuk rumah sakit juga. Dan kalau tidak salah, kamu dirawat karena ulah Farid, saut Aneska. Angela menganggukkan kepalanya. Dia baru mengerti kenapa dia tidak tahu keadaan Aneska yang keguguran. Dan keguguran itu juga tidak diketahui pihak istana. Hanya aku dan Abian juga ibu. Ujar Aneska lagi. Zira mendengarkan dan menyimpulkan sendiri tentang kehidupan Aneska yang tidak senyaman putri raja. Sepertinya kamu tidak nyaman berada di istana, tebak Zira. Seperti itu Nona. Apalagi sekarang tidak ada Abian. Aku merasa tidak tenang. Saut Aneska jujur. Zira memegang punggung tangan Aneska. Aneska, kamu harus kuat. Kamu lihat, saya menanggung beban cukup berat daripada kamu. Ujar Zira sembari menunjuk ketiga bayinya. Dulunya tanggung jawab dan beban hidup saya dan almarhum yang tanggung. Tapi sekarang beban itu hanya ditanggung pada satu pundak. Lelah, tentunya lelah. Tapi saya bertahan untuk ketiga malaikat ini. Ujar Zira menyemangati Aneska dengan kisah hidupnya. Saya turut berduka cita, Nona. Maafkan karena saya tidak tahu kabar duka ini. Makasih, Aneska. Sepertinya waktu belajar sudah bisa kita mulai, ujar Zira. Ketiga bayi kembar diserahkan ke baby sister. Aneska mulai menjelaskan buku pertamanya dengan lancar. Zira kagum dengan daya tangkap Aneska yang cepat. Selamat, Aneska, kamu lulus buku pertama. Besok lanjutkan buku kedua, ujar Zira. Terima kasih, Nona. Ujar Aneska kegirangan. Setelah selesai menjelaskan, Aneska pamit pulang. Di dalam perjalanan, Nes, aku mau tanya, kenapa kandungan kamu tidak berkembang? Tanya Angela penasaran. Sebenarnya aku tahu hamil itu pada saat pulang dari rumah sakit. Dan tahunya juga pada saat ibu pijat perutku. Dan tebakan ibu benar, besoknya kami kontrol ke dokter kandungan. Dan ternyata benar. Tapi di situ aku baru tahu kalau kandunganku tidak bisa dipertahankan karena akan cacat nantinya. Jelas Aneska. Penyebabnya apa? Tanya Angela lagi. Penyebabnya karena aku jatuh dari mobil yang dikendarai Farid. Bahkan berguling-guling di aspal. Ya ampun Nes, aku kasihan banget sama kamu. Dasar Farid memang pria bejat, gerutu Angela. Mereka kembali ke kantor, tapi sebelumnya ke kantor polisi membawa makanan untuk suaminya. Setelah itu Aneska dan Angela ke Basam Group. Aneska sudah masuk ke ruangannya, dan Angela duduk di kursi yang biasa didudukinya. Tangannya memainkan ponsel dan tidak menghiraukan pria di depannya, di mana langit sedang menatapnya. Mbak, panggil langit. Angela mendengar suara langit, tapi dia tidak menghiraukan pria itu. Woi, Mbak, ujar langit dan sekarang dengan suara cukup keras. Angela meletakkan ponselnya di meja. Kamu bicara sama saya? Bukan, sama komputer ini, gerutu langit sembari menunjuk komputernya. Oh, Angela kembali memainkan ponselnya. Ini cewek, apa nggak sadar kalau hanya ada aku dan dia di sini? Gerutu langit. Angela mendengar gerutu langit, tapi dia berpura-pura tidak mendengar ucapan pria itu. Woi mbak, aku mau tanya sama kamu. Dan Angela masih mengacuhkan langit. Karena kesal, langit melempar kertas yang telah diremasnya ke arah Angela. Gadis itu langsung melotot ke langit dan memungut kertas yang jatuh ke lantai. Jangan buang sampah sembarangan, tegur Angela dan melempar kembali kertas itu ke langit. Stop mbak, aku hanya ingin tanya sama kamu, itu saja, ujar langit. Aku bukan mbak kamu, saut Angela ketus. Ya udah, kalau gitu aku panggil kamu apa? Tanya langit. Gak usah modus. Kamu mau tanya apa? Tanyakan sekarang, saut Angela ketus. Oh, oke kalau begitu. Aku tadi mendengar kamu dan Nona Aneska menyebut nama Zira. Kalau boleh tahu, bagaimana ciri-ciri wanita yang bernama Zira? Hei, aku bilang ke kamu ya, Nona Zira sudah mempunyai suami, walaupun suaminya baru saja meninggal,
ujar Angela. Meninggal? Gumam Langit berpikir dan penasaran dengan sosok Zira yang disebutkan Angela. Kalau boleh tahu, apa Zira yang kamu maksud yang mempunyai bayi kembar dan alamat rumahnya di Jalan XX? Angela mengerutkan dahinya. Dia menaruh curiga kepada pria di depannya. Iya, memangnya kamu kenal? Tanyanya. Bukan hanya kenal, malah kami sangat dekat. Ucapan Langit membuat Angela berpikir bahwa tambatan hatinya Langit adalah Zira. Tanpa pikir panjang, Langit menghubungi Zira. Ya halo, sahut Zira. Zira, ini aku Langit. Aku baru mendengar kabar tentang Ziko. Apa itu benar? Tanya Langit dan tentunya didengar Angela. Iya benar, sahut Zira dari ujung ponselnya. Ya Allah, kenapa tidak ada yang mengabari ke aku? Aku turut berduka cita, Zira. Ya, terima kasih, sahut Zira datar. Apa boleh aku menemuimu dan si kembar? Tanya Langit ragu. Iya silahkan, sahut Zira dan panggilan kemudian berakhir. Angela langsung berpikiran yang jelek-jelek tentang Langit. Pasti dia mau PDKT lagi sama Nona Zira, gumamnya. Hei mister, Langit menoleh ke Angela. Iya mbak. Mbak lagi, gerutu Angela. Oh, kalau gitu aku ganti. Iya sis, sahut Langit. Sebenarnya, apa hubungan kamu dengan Nona Zira? Kamu penasaran apa cemburu? Tanya Langit. Cih, siapa lagi yang cemburu? Aku hanya mau tanya saja hubunganmu dengan Nona Zira seperti apa? Tanya Angela lagi dengan menekan intonasi bicaranya. Kalau aku bilang kami sangat dekat, bahkan tidak bisa dipisahkan, pasti kamu gak percaya, ujar Langit. Ah, cukup. Aku gak mau dengar lagi, sahut Angela kesal. Dia tidak suka jika ada pria yang langsung mendekati seorang wanita janda, apalagi keadaan Zira masih berduka. Oh, aku bisa pastikan kamu cemburu, iya kan? Angela menjepitkan bibirnya sembari mengejek Langit dan pria itu tertawa. Di rumah sakit, Tanisa masih belum mau makan. Oma telah tiba dengan membawa makanan kesukaan cucunya. Tapi Tanisa tetap tidak mau memakan apapun. Tanisa, ayo makan. Jangan menyiksa diri, ujar Oma. Oma, tidak perlu aku menyiksa diriku. Seperti ini saja aku sudah merasa tersiksa dengan keadaan ini. Sahut Tanisa dengan suara pelan. Dia terlihat lemah karena tidak memakan sesuatu. Tapi kamu harus makan. Jangan seperti ini, ujar Oma lagi. Tanisa tetap menggelengkan kepalanya. Sedangkan Nyonya Rona hanya bisa diam. Dia merasa sangat menyesal. Pintu ruangan diketuk. Terlihat ada Ibu Iin datang bersama dengan anaknya. Tanisa, ujar Ibu Iin dengan wajah ceria. Sebenarnya Ibu Iin ingin menangis. Tapi ketika di rumah, Dimas sudah mewanti-wantinya untuk tidak menangis ketika bertemu dengan Tanisa. Ibu Iin mendekati Tanisa yang terbaring lemah di tempat tidur. Ibu bawa sesuatu untuk kamu. Ibu Iin membuka rantang yang dibawanya. Wow, harum sekali. Apa itu Iin? Tanya Oma sengaja membangkitkan nafsu makan cucunya. Bubur jagung, Oma, sahut Ibu Iin. Saya ada bawa banyak. Ini untuk Oma, ini Tanisa, dan ini untuk Kak. Ibu Iin berhenti menyerahkan rantang yang akan diberikannya ke Nyonya Rona. Terima kasih, sahut Nyonya Rona dan mengambil rantang yang diserahkan calon besannya. Ibu Iin sampai bengong karena calon besannya sangat berbeda dari sebelumnya. Ternyata dari belakang Ibu Iin ada Oma yang terus menatap ke arah anaknya. Tatapan mengintimidasi dan tatapan ancaman untuk anaknya. Tanisa, makan yuk, ujar Ibu Iin. Tanisa menggelengkan kepalanya. Sedikit saja nak, 3 suap aja. Setelah itu ibu gak memaksa kamu makan lagi, rayu Ibu Iin. Enggak bu, saya gak mau makan, saya mau mati, ujar Tanisa. Aduh Tanisa, jangan ngomong mati, itu tidak baik. Ibu kasih tahu ya. Matinya kita bukan hanya dikubur, tapi kita akan disiksa di kubur atas perbuatan kita. Jadi jangan ngomong mati kalau belum punya bekal yang cukup. Tanisa hanya diam membisu. Ayo buka mulutnya. Tanisa tetap tidak mau membuka mulutnya. Akhirnya Dimas mendekati Tanisa. Tanisa, kamu harus makan. Aku sudah mendengar dari dokter kalau kamu bisa sembuh dan akan menjalani operasi lagi. Ujar Dimas bohong. Dimas tidak tahu tentang hal itu. Dia hanya mengarang cerita agar Tanisa ada semangat untuk hidup. Benarkah? Akhirnya keluar suara yang penuh semangat. Iya, yuk makan. Dimas menyodorkan sendok yang berisi makanan ke mulut Tanisa. Wanita itu mau membuka mulutnya. Dia semangat untuk hidup. Dan menghabiskan santu rantang yang penuh bubur. Dan memakan makanan yang dibawa Oma.
Oma dan Nyonya Rona tersenyum. Ada semangat dalam hidup Tanisa. Dokter yang mengoperasi Tanisa datang dengan beberapa perawat. Dokter itu menanyakan keluhan dan kondisi Tanisa. "Dok, kapan saya dioperasi lagi?" tanya Tanisa. Dokter itu mengerutkan dahinya dan memikirkan ucapan pasiennya. Saya akan mengecek kondisi pinggang kamu dulu," ujar dokter itu mengalihkan pembicaraan. Setelah selesai, dokter segera meninggalkan ruangan itu. "Dimas, tanyakan sama dokter itu. Dia belum menjawab pertanyaanku," ujar Tanisa. "Iya, Tanisa." Dimas membuka pintu ruangan berpura-pura mengikuti dokter tadi. Padahal kenyataannya dia hanya menghindari pertanyaan Tanisa. Di lorong rumah sakit, Dimas melihat Dokter Arif. Dokter Arif berjalan menuju ke arahnya, dan dia yakin jika Dokter Arif ingin menjenguk Tanisa. "Dok, sebentar," ujar Dimas menghentikan langkah Dokter Arif. "Iya, Dimas, kamu tidak kerja?" "Masuk siang, Dok. Dokter mau ke kamar Tanisa," tanyanya. "Iya, saya mau melihat kondisinya. Tanisa sudah mau makan, tapi tadi saya berbohong kepadanya dengan mengatakan kalau dia akan sembuh dan akan dioperasi lagi." "Dimas, kamu tidak boleh memberikan harapan palsu." "Iya, Dok, saya tahu. Tapi Tanisa tidak mau makan. Jadi dengan sengaja saya mengatakan itu. Dia sudah menghabiskan semua makanan. Dia bersemangat untuk sembuh dan bisa berjalan lagi. Jadi saya mohon, jika Tanisa menanyakan hal ini sama dokter, beri jawaban yang bisa membangkitkan semangat hidupnya," ujar Dimas memohon. Dokter Arif memaklumi usaha Dimas, tapi sebagai dokter, dia mempunyai sumpah dokter. "Dimas, saya tahu dan mengerti, tapi kamu tahu sendiri kalau ada kode etik kedokteran." "Iya, Dok, saya mengerti. Maaf, Dok, atas perbuatan saya ke Tanisa. Saya memaklumi, tapi saya akan tetap menyemangati Tanisa. Terima kasih, Dok." Dokter Arif masuk ke ruangan Tanisa, dan benar yang dikatakan Dimas. Ketika Dokter Arif masuk ke ruangan, Tanisa langsung mengajukan pertanyaan tentang operasinya. "Arif, tanyakan ke dokter yang menanganiku, kapan operasiku dilakukan? Aku sudah tidak sabar segera berjalan." Iya, Tanisa. Operasi butuh pertimbangan, salah satunya kondisi kamu." "Aku sudah jauh lebih membaik dari sebelumnya," sahut Tanisa. "Baiklah, akan saya tanyakan lagi ke dokter nanti," ujar Dokter Arif dan segera pamit keluar dari ruangan. Di luar, tepatnya di lorong rumah sakit, Dokter Arif bertemu kembali dengan Dimas. "Tanisa menanyakan ke saya," ujar Dokter Arif. "Dokter jawab apa?" "Saya hanya mengalihkan saja dengan jawaban akan menanyakan ke dokternya." "Maaf, Dok, saya bingung." Dokter Arif menepuk pundak Dimas. "Iya, saya mengerti." Dokter Arif berlalu meninggalkan Dimas, tapi perawatnya memanggilnya kembali. "Dok." Dokter Arif berbalik. Dimas menghampiri dokter itu. "Ada apa, Mas?" "Dok, apa ada kemungkinan untuk Tanisa bisa berjalan?" Saya sudah membaca status Tanisa. Untuk bisa berjalan, kecil kemungkinannya. Dokter sudah melakukan yang terbaik dengan memasang alat di pinggangnya. Dengan alat itu, dia bisa duduk. Tapi Tanisa masih bersyukur selamat dalam kejadian ini. Ada yang meregang nyawa juga, jelas Dokter Arif. Tapi dia tidak bisa berjalan, Dok, sahut Dimas sedih. "Iya, Dimas, efeknya banyak. Dan Tanisa kena di kakinya." "Maaf, Dimas, saya harus pergi," ujar Dokter Arif. "Iya, Dok, silahkan." Dimas terlihat cemas, entah apa yang harus dilakukannya dalam menyembuhkan Tanisa. Di dalam ruang perawatan, Ibu Iin ngobrol dengan Oma. "Oma, kalau nggak salah, ada tetangga saya kakinya patah karena kecelakaan. Tapi tetangga saya itu tidak mau dioperasi, jadi mereka bawa ke tukang pijat." "Tukang pijat?" Nyonya Rona menimpali ucapan calon besannya. "Dengar dulu, Rona," ujar Oma. "Lanjutkan, Iin." "Iya, Oma. Jadi setelah pijat berulang-ulang, kakinya sekarang sembuh. Malah tidak terlihat kalau mengalami kecelakaan," ujar Ibu Iin. "Saya nggak percaya," timpal Nyonya Rona. Dan kebetulan Dimas masuk ke ruangan itu. "Mas, kamu tahu Pak Bayu kan?" tanya ibunya. "Pak Bayu yang kecelakaan motor?" tanya Dimas balik. "Iya, kamu tahu kan kalau Pak Bayu tidak pernah dioperasi, hanya dipijat?" "Iya, Bu, Dimas ada dengar." "Maksud ibu, kenapa Tanisa nggak kita bawa ke dukun patah tulang aja?" ujar ibunya. "Dukun patah tulang?" ujar Oma dan Nyonya Rona bersamaan. "Iya, Oma. Jadi diobatin dengan jin?" tanya Oma. "Ada yang seperti itu, tapi ini bukan.
Kalau nggak salah, Bapak itu termasuk orang yang taat beribadah. Biasanya beliau akan melihat hasil ronsen patah tulang pasiennya. Iya, diobatinya dengan apa? Mana mungkin dengan pijat tulang seseorang bisa menyatu? Sahut Nyonya Rona tidak percaya. Ya sudah, kalau kamu tidak yakin. Saya hanya memberikan saran saja. Mana tahu tangan Bapak itu cocok menyembuhkan Tanisa. Tanisa mendengarkan perdebatan antara Mami dan calon mertuanya. Aku mau coba, ujar Tanisa. Dan semua langsung menoleh ke arah Tanisa. Aduh sayang, kau tambah parah bagaimana? Mami gak mau kamu kesakitan. Mi, operasi sudah dilakukan dan ternyata aku tidak bisa jalan. Apa salahnya kita coba alternatif? Dan apa sayang? Tanya maminya. Jika ternyata pengobatan tradisional itu tidak berhasil, aku akan menanggung risikonya. Aku tidak mau terlibat dalam hal ini, ujar Dimas. Loh mas, kok kamu malah gak mau terlibat? Tanisa calon istri kamu, sebentar lagi kalian menikah. Bu, aku perawat. Mana mungkin aku terlibat dengan yang bertentangan dengan hal medis? Dokter Arif pasti juga tidak setuju, jelas Dimas. Ya jangan beritahu Dokter Arif, ini hanya kita saja. Yang terpenting Tanisa sembuh, saut Ibu Iin. Kalau yang lain tidak setuju tidak apa-apa. Aku dan Ibu Iin akan pergi ke sana, timpal Tanisa. Ibu Iin melihat satu persatu ke Oma, Nyonya Rona dan anaknya. Ketiganya kurang yakin, hanya Tanisa dan Ibu Iin yang percaya dengan hal itu. Di saat aku ingin sembuh, kalian tidak mendukungku, gerutu Tanisa sedih. Oh sayang, Nyonya Rona menghampiri tempat tidur dan mendekap anaknya. Walaupun Mami kurang yakin, tapi Mami mendukung kamu. Oma juga sayang, timpal Oma. Dan semua menoleh ke arah Dimas. Baiklah, aku ikut. Tapi tunggu keadaan kamu membaik, sahut Dimas terpaksa. Di ruangannya, Dokter Arif menghubungi calon istrinya. Semenjak resmi dan ditetapkan tanggal pernikahan mereka, Dokter Arif dan Tami tidak pernah jalan berdua. Terakhir mereka berada satu mobil ketika bareng dengan Zidan dan Tiara, dan semenjak itu tidak ada. Panggilan terhubung. Iya dok, sahut Tami. Tami, kamu hari ini libur kan? Iya dok. Baiklah, nanti malam saya jemput. Jemput? Memangnya mau kemana? Tanya Tami. Ke Bulan. Jam 7 saya jemput. Dan panggilan langsung terputus. Di kamarnya Tami ngedumel. Aku belum menjawab apapun, tapi dia langsung memutuskan dengan sendirinya. Kenapa sih sekarang dia jadi posesif? Gerutu Tami. Basam Group. Angela masih duduk di tempatnya. Seharian hanya memainkan ponsel. Ada rasa bosan ketika melihat langit sibuk dengan pekerjaannya. Sedangkan dia harus menunggu Aneska selesai. Dan menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Karena bosan, Angela berkali-kali menguap. Dan tidak disadarinya, langit memperhatikannya. Ngantuk mbak, ejek langit. Mbak lagi. Angela merapatkan giginya. Dia kesal dengan pria yang di depannya, selalu memanggilnya dengan sebutan mbak. Ya sudah, aku panggil apa? Tanya langit yang tetap menatap komputernya. Karena malas terus-terusan dipanggil mbak, akhirnya Angela mau menyebutkan namanya. Namaku Angela, jadi mulai sekarang jangan panggil aku mbak, karena aku bukan mbakmu, saut Angela tegas. Nah, itu nama kamu bagus. Kenapa ditutupi nama sebagus itu? Dasar gombal, saut Angela ketus. Ya terserah mau mengatakan aku apa. Sebenarnya kamu apanya Bu Aneska? Tanyanya. Nah, mulai mengorek-ngorek informasi. Apa salah aku menanyakan hal itu? Kalau bodyguard, aku kurang yakin. Terus, aku cocok jadi apa? Tanya Angela ketus. Kamu lebih cocok jadi seorang sekretaris. Langit mengatakan hal seperti itu tak lain karena penampilan Angela yang modis. Dan sayangnya, aku tidak berbakat jadi sekretaris. Aku kasih tahu ya, sebenarnya aku ini supir Aneska, sekaligus guru menyetirnya. Nanti jika Aneska sudah bisa mengendarai mobil, aku akan kembali jadi babu, jelas Angela. Langit menghentikan kegiatannya. Sekarang dia lebih tertarik dengan cerita Angela. Jangan bercanda. Aku nggak bercanda. Aku hanya tukang bersih-bersih kaca di Istana Basam. Aku tidak percaya. Mana mungkin pembantu berpenampilan seperti kamu. Apalagi kuku kamu itu membuatku semakin yakin. Angela memandang kukunya yang panjang, lentik, dan terawat. Berbeda dengan pelayan yang lain. Iya, aku seorang pembantu. Kalau kuku, memang aku selalu merawatnya. Kalau aku jadi majikan di Istana Basam, aku akan buat peraturan tidak mengizinkan pembantuku berkuku panjang.
dan sayangnya kamu bukan majikanku, saut Angela dan mencibikkan bibirnya. Pintu ruangan Aneska terbuka, keduanya langsung diam. Angela, kita berangkat sekarang, ujar Aneska dan menoleh ke langit. Ini berkas yang saya tanda tangani, saya pulang lebih awal, ujar Aneska. Baik bu, sahut langit. Aneska dan Angela meninggalkan lantai itu menuju lobi. Aneska menunggu di pintu lobi dan Angela menuju parkiran. Di parkiran, Angela hampir tertabrak seorang pria. Maaf mbak, ujar seorang pria yang mengenakan seragam security. Mendengar dirinya dipanggil mbak lagi membuatnya langsung sewot. Apa aku terlalu tua sampai semua orang memanggilku mbak? Sudah Angela marah. Mbak, saya kan sudah minta maaf. Sekali lagi kamu panggil aku mbak, aku sumpah mulut kamu dengan sepatuku. Serunya marah dan segera menuju mobil Oma. Angela dapat melihat dari kaca spion pria yang hampir menabraknya. Dia dapat menduga kalau pria itu bekerja di perusahaan basam. Terlihat dari seragam pria itu. Tapi Angela lupa seragam apa yang mengenakan celana biru, baju putih dan sepatu boot. Angela memarkirkan mobilnya di depan pintu lobi. Aneska hendak masuk ke mobil, tapi ada seorang pria menghampirinya. Ibu, maaf, ujar pria itu terlihat ngos-ngosan. Iya, ada apa? Tanya Aneska. Apa di mobil itu saudara ibu? Aneska menoleh ke arah dalam mobil. Angela, bisa kamu keluar sebentar? Kita Aneska. Angela keluar dari mobil dan dia kaget karena pria yang hampir menabraknya ada di hadapan Aneska. Maksud kamu dia? Tanya Aneska ke pria itu. Iya bu. Apa ada masalah? Tanya Aneska. Nggak ada bu, saya hanya mau minta maaf sama mbak itu. Tadi saya hampir menabraknya, jelas pria itu. Mendengar dirinya kembali dipanggil mbak membuat Angela marah. Hei, siapa nama kamu? Tanya Angela marah. Bima mbak, sahut Bima dengan menunjukkan nama yang ada di seragamnya. Kamu sudah minta maaf tadi, sekarang kenapa kamu mengatakan ke Aneska? Ya, saya khawatir mbak belum memaafkan, dan saya juga tidak mau dipecat karena kejadian tadi, jelas Bima. Berani kamu panggil aku mbak? Angela melepaskan sepatunya dan ingin memukul Bima, tapi Aneska menahannya. Bima, silakan kembali bekerja, titah Aneska. Iya bu, Bima menuju posnya. Angela, jangan seperti orang kampung, ayo masuk mobil. Dengan perasaan kesal, Angela masuk ke mobil diikuti Aneska. Mobil telah melaju meninggalkan Basam Group. Kamu kenapa sekarang emosian? Tanya Aneska. Aku kesal, setiap pria memanggilku mbak. Belum si Langit, nah sekarang pria itu, gerutunya. Angela, masih mending dipanggil mbak daripada nenek. Angela mengerutkan dahinya, dan sekilas memandang Aneska. Tapi kalau mbak kesana tua. Sudahlah, jangan diambil hati. Maksud mereka baik. Mbak itu bukan berarti tua, tapi lebih menghormati. Tapi kalau kamu tidak mau dipanggil mbak, besok pakai baju yang ada nama kamu. Jadi setiap memanggil kamu nggak salah lagi, ujar Aneska menasehati. Bersambung.